Generasi Smart, pada video pembelajaran matematika kali ini kita akan membahas tentang jarak dalam ruang, yaitu jarak titik ke garis. Dengan tujuan pembelajaran yaitu siswa dapat menentukan jarak titik ke garis. Bersama saya, Sarah Nurul Latifah. Yuk simak video ini sampai selesai. Jarak antara titik dan garis adalah jarak terdekat antara titik dengan sebuah garis yang diperoleh dengan menarik garis yang tegak lurus dengan garis yang dimaksud. Misalnya, terdapat titik A dan garis M, maka jarak titik A ke garis M tersebut adalah panjang ruas terdekat yang dapat ditarik dari titik A tersebut ke garis M. Maka ruas garis yang dimaksud tegak lurus dari titik A ke garis M, seperti pada gambar di samping ini. Supaya kalian lebih paham, yuk kita langsung masuk saja ke contoh soal nomor 1. Terdapat sebuah kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk A cm. Tentukan jarak titik A ke garis HG. Coba deh kalian lihat kubus berikut ini. Terdapat kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk A cm. Jika yang ditanyakan adalah jarak antara titik A ke garis HG, maka dengan memperhatikan kubus berikut, tentu kita bisa melihat bahwa garis AH tegak lurus dengan garis HG yang siku-siku di H. Maka jarak A ke garis HG adalah AH, yaitu diagonal sisi kubus, di mana kita sudah mempelajari di pertemuan sebelumnya bahwa untuk mencari diagonal sisi kubus kita bisa menggunakan rusuk akar 2. Karena rusuknya adalah A, maka panjang AH adalah A akar 2 cm. Yuk kita coba pindah ke soal yang kedua. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 12 cm. Tentukanlah jarak titik B ke diagonal ruang AG-nya. Bisa kan kalian melihat kubus berikut ini? Di sini terlihat ada sebuah kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 12 cm. Nah, kalau saya tarik garis yang menghubungkan BG dan juga yang menghubungkan AG, maka saya bisa memperoleh sebuah segitiga siku-siku yang siku-siku di B, yaitu segitiga ABG. AB adalah rusuk kubus, maka panjang AB tentu 12 cm. Sementara BG adalah diagonal sisi BCGF, berarti karena rusuknya adalah 12, maka diagonal sisinya tentu 12 akar 2. Nah, misalkan garis yang mewakili jarak B ke garis AG adalah garis BJ yang ternyata juga siku-siku di J. Oke, maka tentu kita bisa menggunakan pendekatan luas segitiga. Yuk, masih ingat enggak apa rumus luas segitiga? Oke, betul sekali adik-adik ya. Luas segitiga adalah setengah kali alas dikali tinggi. Jika saya memperhatikan segitiga tersebut, maka suatu waktu kita bisa menganggap AG-nya sebagai alas, sementara BJ-nya sebagai tinggi. Sementara jika posisi segitiganya seperti ini persis, maka yang menjadi alasnya adalah AB dan tingginya adalah BG. Maka dengan menggunakan luas segitiga, saya bisa menghitung luas segitiga tersebut dengan dua formula atau dua rumus. Yang pertama adalah setengah kali AG dikali BJ, dan yang kedua adalah setengah kali AB dikali BG. Karena keduanya adalah luas segitiga, tentu mereka memiliki besaran yang sama. Jika saya samakan, maka kita bisa memperoleh setengah AG kali BJ sama dengan setengah AB dikali BG. Jika kedua ruas saya kali 2, kemudian saya mencari BJ-nya, maka saya bisa mencari BJ-nya
yaitu BJ sama saja dengan AB dikali BG dibagi dengan AG. Nah, di sini kan kita sudah memperoleh rumusnya bahwa BJ itu adalah panjang AB dikali dengan panjang BG dibagi dengan AG. Tapi kan kita belum tahu nih berapa panjang AG-nya. Yuk kita buka lagi gambar segitiga sebelumnya, yaitu segitiga ABG. Ternyata segitiga ABG itu kita bisa melihat bahwa AG adalah sisi miring dari segitiga tersebut. Maka untuk menghitung AG kita bisa menggunakan rumus teorema Pythagoras, yaitu akar dari jumlah kuadrat sisi-sisi tegak lainnya. Maka AG sama saja dengan akar AB pangkat 2 ditambah dengan BG pangkat 2. Kalau saya masukkan ke dalam formula sebelumnya, maka saya bisa mendapatkan rumus BJ adalah AB dikali BG dibagi dengan akar dari AB kuadrat ditambah BG kuadrat. Karena panjang AB adalah 12 cm dan BG adalah 12 akar 2 cm, jika saya substitusikan ke dalam formula tersebut, maka kalian tentu bisa mendapatkan jawaban bahwa panjang BJ itu adalah 4 akar 6. Seperti berikut ini. Sekarang kita pindah ke soal nomor terakhir. Dari tadi kita sudah membahas kubus terus ya. Nah, bagaimana sih kalau misalkan kita membahas bentuk bangun ruang lainnya? Sekarang saya akan menyajikan sebuah limas beraturan EABCD dengan panjang rusuk alas 10 cm dan panjang rusuk tegaknya 10 akar 2. Tentukanlah jarak dari A ke garis EC. Nah, sekarang coba perhatikan. Di sini ada sebuah limas ABCDE. Karena AC ternyata sama panjang dengan CE dan sama panjang juga dengan EA, yaitu 10 akar 2, maka segitiga ACE adalah segitiga sama sisi. Sehingga jarak A ke EC itu atau AF dengan F adalah pertengahan EC dapat kita hitung dengan menggunakan rumus teorema Pythagoras, di mana AF sama dengan akar dari AC pangkat 2 dikurang dengan FC pangkat 2. Nah, karena AC tadi sudah kita temukan nilainya adalah 10 akar 2, sementara FC adalah setengah dari rusuk tegak EC, yaitu 10 akar 2 dibagi 2 berarti 5 akar 2. Maka ketika saya masukkan kedua nilai tersebut ke dalam formula yang kita temukan tadi, maka nilai AC akan sama saja dengan akar dari 200 dikurang 50 yang sama nilainya dengan 5 akar 6. Nah, bagaimana sih cara cepat untuk menghitung rumus tinggi segitiga sama sisi dengan rusuk R? Oke. Nah, kalau mau mencari tinggi dari segitiga sama sisi, kita juga bisa tidak perlu menggunakan rumus Pythagoras ya. Adik-adik bisa langsung menggunakan rusuk per 2 akar 3. Misalnya saja pada segitiga sebelumnya, yaitu segitiga ACE, AF itu ternyata adalah tinggi dari segitiga ACE dengan rusuk 10 akar 2. Maka dengan kata lain, tinggi dari segitiga ACE itu adalah rusuk per 2 dikali akar 3. Maka 10 akar 2 per 2 dikali akar 3 jawabannya akan sama dengan 5 akar 6. Semoga membantu ya generasi smart. Sampai jumpa pada pembahasan materi selanjutnya. Salam Smart School, generasi smart berkarakter cerdas.